Kenapa? Kan tadi lanjut ya, titik terendah saya di akhir mungkin ketika mau masuk kuliah gitu, karena kebetulan saya daftar beberapa jalur gitu ya. SNM tidak keterima, terus SB tidak keterima, terus di PMD KPN tidak keterima, seperti itulah. Di jalur-jalur lain tidak keterima, dan mungkin di situ titik terendah saya gitu, sampai mungkin saya memberanikan diri buat bekerja gitu, buat bekerja terlebih dahulu jika memang nanti tidak bisa kuliah, saya sudah punya pekerjaan lah setidaknya, seperti itu. Dan qadarullah mungkin ya, atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, saya daftar di jalur yang memang itu adalah kesempatan terakhir bagi saya gitu, di jalur mandiri, dan alhamdulillah saya terima seperti itu. Tapi titik terendahnya ketika mungkin saya memutuskan buat bekerja gitu sementara, keinginan saya buat kuliah itu sangat besar, seperti itu, Mbak. Tapi yang membuat Anda kamu iya kamu namanya siapa? Bisa-bisanya ya ketawa. Iya, yang membuat masnya bisa bangkit mungkin ya dari kepahitan itu, terpurukan itu, apa sebab yang bisa mungkin alasan yang membuat simpel saja gitu ya, Mbak. simpel saja mungkin ya. Itu karena Instan. saya terpaksa buat ketika itu kan mungkin saya tidak merencanakan buat ikut jalur yang itu, yang akhir, jalur mandiri, karena memang posisinya saya lagi kerja gitu, dan kerja saya mungkin genap 1 bulan ketika itu. Saya ternyata dipanggil gitu dari kampung halaman seperti itu, buat tidak disangka gitu, dari kampung halaman buat mengikuti perlombaan gitu, mewakili ke tingkat kabupaten seperti itu. Mungkin saya di sana bingung juga gitu ya, pas waktu kerja itu tidak fokus gitu ya, karena di sana kerja saya jadi pengantar ayam geprek seperti itu ya, Mbak. Nah ketika itu mungkin saya tidak fokus pas waktu kerjanya, sampai pesanan ke A sampainya ke B, pesanan ke B sampainya ke A, seperti itulah, tertukar pesanan. Iya, alamat palsu. Iya, karena saya mungkin kurang fokus berpikir hal-hal yang memang apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya gitu, dan saya memutuskan pada waktu itu buat pulang kampung. Iya, pulang kampung dari nan jauh di sana, seperti itu. Oke, ketika itu pulang kampung, saya ikuti perlombaan, alhamdulillah peringkat 1 juga ya di perlombaan, qadarullah. Oke. Nah setelah itu saya ingin memutuskan lagi buat berangkat lagi gitu, dari sini ke tempat pekerjaan seperti itu. Nah tapi pada waktu itu mungkin ada guru saya yang meminta pertolongan saya buat mengerjakan sesuatu gitu, dan pada waktu itu tidak disangka-sangka juga saya mengalami kecelakaan di bagian kaki. Oke, pas mau berangkat, kaki saya ketusuk paku seperti itu. Dan mungkin jalan saya kurang seperti pincang. Alhamdulillah mungkin pas waktu itu daripada mungkin saya berangkat ke sana dengan kondisi yang tidak baik, saya ikut dulu ujian mandiri seperti itu. Nah sambil menunggu saya ingin berangkat gitu, tapi mungkin memikirkan lagi ketika keterima seperti apa nantinya, apakah saya balik lagi atau gimana. Mungkin saya memutuskan buat menunggu saja, dan alhamdulillah pas waktu itu ya keterima gitu, seperti itu. Jadi mungkin yang membuat saya bangkit karena memang terpaksa buat pulang, terpaksa buat saya tidak berada di kondisi tersebut gitu. Saya memutuskan buat tidak berada di kondisi tersebut gitu, untuk
untuk melanjutkan sekolah gitu ya. Karena harapan saya besar buat melanjutkan gitu. Tapi jikalau memang tidak keterima juga ya gak apa-apa, itu mungkin sudah jalan saya gitu Bang. Motivasi terbesar Oke. Kamu untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan sampai sekarang sudah berada di titik sekarang itu apa? Kayak motivasi terbesar saya mungkin ya ujung-ujungnya udah di saya sendiri gitu ya. Ujung-ujungnya di saya sendiri gitu. Motivasi dari orang tua ya tentu keputusannya ada di saya gitu, apa yang harus saya lakukan ke depannya seperti itu. Dari teman-teman tentunya banyak gitu, dan keputusannya ada di saya juga seperti itu. Jadi motivasi terbesar adalah diri saya gitu, bagaimana saya meyakinkan diri saya buat buat meraih harapan yang saya inginkan seperti itu. Dan apa ya, karena memang keadaan gitu ya, keadaan keluarga saya yang memang pada waktu itu kok saya ngantuk sedikit kurang baik. Jadi saya memutuskan buat ya daripada saya bekerja tentu ya mendapatkan uang gitu. Tetapi maksud saya ketika mungkin saya berpendidikan, setidaknya saya punya ilmu-ilmu lah buat bekal bekal buat mencari uang itu seperti apa gitu ya, seperti itu. Tanpa mungkin memberatkan orang tua gitu untuk biaya kuliahnya seperti itu. Nah, mungkin ada kata-kata motivasi untuk kita semua yang mendengarkan, khususnya untuk yang mau melanjutkan ya, karena mereka pasti ada yang sama latar belakang ceritanya. Terus kamu sebagai yang sudah mengalami ya masa-masa tersebut, mungkin ada kata-kata yang bisa membuat dorongan kembali untuk mereka-mereka yang mulai patah semangat di awal karena saya juga mengalami hal tersebut. Ya baik, apa ya, dari tadi ketawa sekarang sudah serius ya. Serius, sudah mau ini juga ya. Di penghujung acara mungkin dari saya gitu, bagi teman-teman yang mau meraih kesuksesan gitu, dimanapun jalannya, bagaimanapun jalannya, dimanapun tempatnya, teman-teman jangan risau, jangan gundah, jangan panik gitu. Panik. Tentunya panik lah ya. Kalau misalnya kita tidak punya wawasan dari orang lain gitu mengenai pengalaman orang lain yang dapat diambil gitu oleh dan pastinya di setiap pilihan pasti ada resiko. Iya gitu. Seperti itu. Karena memang gitu ada beberapa yang ya menurut saya gitu dapat disimpulkan ketika saya masuk kuliah itu, ternyata gangguan kendala tantangan itu banyak sekali. Yang pertama itu keluarga tentunya ya. Dukungan keluarga memang pada waktu itu karena memang ini yang paling penting gitu di masyarakat sekarang gitu ya. Di masyarakat sekarang yang pertama itu takut gitu. Takut ketika memang melanjutkan kuliah tidak ada biaya, takutnya di tengah-tengah putus gitu ya, seperti itu. Tapi di sini mungkin saya yakini gitu, ketika orang tua membiayai anaknya buat berpendidikan, buat menuntut ilmu gitu, insya Allah rezeki tetap ada seperti itu kan. Mbak pernah merasakan juga ya? Pernah merasakan banget ya. Jadi kalian jangan patah semangat karena materi mungkin ya. Karena seiring berjalannya kita kalau punya niat itikad baik atau punya niat baik, pasti selalu ada jalannya. Dan juga mungkin yang yang menjadi pilihan kan pada waktu itu bekerja atau kuliah seperti pasti. itu. Nah itu mungkin yang menjadi dilema bagi saya gitu ya. Bekerja, bagi semua orang juga sih ya. Bekerja dapat uang, kuliah mengeluarkan uang gitu. Tapi mungkin kalau bekerja mendapatkan uang tentunya iya gitu. Tapi belum tahu kita kedepannya seperti apa. Belum tahu kedepannya kita seperti apa. Kalau misal kuliah mengeluarkan uang, tapi kita punya cara yang lain gitu.
kenapa kita tidak mendaftar beasiswa buat gitu. kuliah Masih banyak gitu, jalan masih lah ya. banyak jalan lah jika memang punya keinginan. Tapi saya tekankan di sini gitu ya, bahwa sukses itu tidak hanya orang-orang yang masuk kuliah gitu, orang yang berpendidikan, orang yang sarjana, tapi setidaknya orang yang berpendidikan punya karakter lah gitu, punya karakter yang memang dididik gitu ya, dididik di kampus, dididik di perkuliahan seperti itu. Seperti itu mungkin ya, bukan maksudnya yang tidak bekerja tidak punya karakternya buruk gitu, tapi setidaknya bisa membangun lah ya, membentengi gitu ya, punya batasan gitu mungkin. Nah, untuk kalian yang mendengarkan, kalian bisa mengambil sisi baik dari obrolan kami. Banyaknya mungkin ketawa-tawa tidak jelas ya, tapi it's okay lah ya. Kalian bisa mengambil segala hikmah yang kami bicarakan, dan mudah-mudahan obrolan kami ini bermanfaat untuk kalian dan memotivasi kalian semua, khususnya untuk kalian nih yang udah lulusan gitu ya. Iya, yang mau melanjutkan tapi bingung mau kerja gimana, lihat orang tua. Ya, kalian harus bisa memilih salah satu dari kalian milih kerja atau kuliah. Nah, karena di semua pilihan pasti ada risiko juga. Kalian mau memilih bekerja, kalian harus siap dengan segala risikonya, dengan rasa capek, segala